Ya. Udah akhirnya kita pilih Northwest. Kita pilih Northwest, kita submit. Tapi jadi kayak deg-degan gitu, kita sampai tanya ke agent ya Ci, ini gimana ya, kan IKAS kita kan hasilnya begitu, apakah maksudnya jadi sama rata nggak ya semua college tuh begitu? Kalau sama rata kan berarti ya sama aja, nanti ditolak lagi. Percuma, gitu kan. Dong nggak apa-apa, coba. Ya udah akhirnya kita submit. Dan dia nggak nanyain sih, ya. Dia nggak nanya IKAS-nya. Dia nggak nanya IKAS ya udah puji Tuhan. Berarti kalau dia nggak nanya IKAS harusnya oke nih. Oke gitu kan. Ya udah kita submit, kita bayar, sudah kasih semua dokumen-dokumen kita. Kita tunggu sampai harusnya prosesnya 4 sampai 6 minggu ya. Terus sampai udah 2 minggu itu kok belum ada kabar gitu. Terus aku baca-baca lagi websitenya Northwest, harusnya biasanya normalnya 48 jam maksimum setelah kita bayar itu harusnya kita tuh dapat student ID yang bisa akses ke portalnya student di Northwest gitu. Jadi Northwest punya portal untuk student di mana isinya tuh dari awal kita daftar, nanti ada update-nya udah sampai mana proses kita, sampai kita pilih kelas, pilih subjek, pilih mata pelajarannya apa aja, itu semua udah ada. Tuh di situ gitu. Ada update dari sekolah itu juga semua di sana. Nah, kok nggak ada nih gitu, kok nggak ada. Kita tanya ke agent, ini harusnya kita udah dapat loh, ini udah 2 minggu, harusnya 2 hari itu kita udah dapat. Ya udah, agent kita email, kita juga email gitu kan. Akhirnya dibales, ternyata mungkin kayak karena kelewat atau keselip, entah gimana ceritanya. Ya udah, berarti dimulai lagi lah waktu kita mundur lagi, jadi nambah lagi 4 minggu 4 sampai 6 minggu waiting itu ya time-nya. dari diberikannya si student ID itu gitu. Problemnya di sekolah ini adalah rintangan. Begitu ini kita itu belum loh. Kamu dikasih student ID itu juga nggak bisa masuk, nggak bisa sign in. Oh ya, itu sampai pokoknya email-emailan ada sama aja officernya sampai berkali-kali dan akhirnya reset password ke entah ke berapa kali. Finally akhirnya bisa masuk. akses. Begitu masuk, ternyata kita diminta untuk kirim dokumen semua ijazah segala macam. Legalisir ijazah kita dan nilai rapot itu yang maksudnya hardnya ya, hard copy. Bukan original, maksudnya hard copy-nya legalisir kita. Hard copy itu langsung dikirim ke Northwest. Sedangkan dia nggak ada. Kamu punya ya? Yang jadi kebetulan rapor SMA aku tuh yang dilegalisir tuh udah nggak ada guys gitu. Karena ya emang bukan karena emang nggak ada gitu, karena nggak pernah bikin gitu. Karena nggak pernah bikin legalisir fotokopian si rapor SMA itu gitu. Nah, dan kalian tahu apa? Ya berhubung karena dulu aku emang sekolahnya di sekolah terpencil gitu. Nggak terpencil sih guys, sekolah kecil gitu loh. Maksudnya muridnya juga nggak banyak kan. Ternyata waktu ditelepon, nah ini juga susah nih nemuin buat sekolahnya. Menurut dia sekolahnya udah nggak ada. Ya. Aku kira kan bangunannya masih ada. Jadi aku kira ya kan bukannya masih ada sekolahnya. Nggak ada, itu cuma SMP, SMA-nya udah nggak ada. Iya. Terus gimana dong? SMA-nya sudah. Terus ya kita nggak ada yang terus bisa diminta tolong. Ya gitu, ini capnya itu gimana legalisir? Ya pertama waduh maksudnya kacau. Untuk memastikan nih bener-bener nggak ada. Udah telepon sana sini, kita berusaha untuk ya udah cari tahu lah ya. Iya, Mas bener-bener nggak ada nih, SMA-nya udah die nih gitu. Iya. Terus coba telepon ke temennya minta tolong, aduh nggak ada. Sedangkan kan kita pengennya kalau bisa cepet ya. Iya. Akhirnya kita punya cara tersendiri. Kita minta kamu pesen apa? Akhirnya kita pesen
Gosen. Akhirnya kita pesen gosen dari ya ruko Dari sekolah. terdekat untuk dikirim ke sekolah gitu kan. Terus kita telepon abang Gojeknya, Mas, ini tuh saya sebenarnya nggak ada paket yang mau dikirim. Saya cuma meminta tolong, Mas ke sekolah ini tanyain ke satpam, ke security, ke siapa kek, terserah. Ada kepala karena waktu sekolahnya itu lagi libur, lagi ya udah lagi lockdown, lagi lockdown, jadi kan sekolahnya juga nggak masuk. Tanyain deh ke siapapun yang ada, security juga nggak apa-apa. Itu sebenarnya SMA-nya beneran nggak ada, apa masih ada gitu kan. Ya udah, ini abang Gojeknya juga baik. Akhirnya ditanya sama dia di telepon, oh iya Bu, bener ini udah nggak ada, tapi Bu ini ada kepala sekolahnya, mau nggak Bu ngomong? Ya udah, akhirnya kita teleponan sama kepala sekolahnya. SMP ya? Enggak, ya itu sebenarnya SD SMP sih. SD SMP dia yang pegang, dan emang ya dari dulu emang dia yang pegang gitu. Ya udah, akhirnya dia ngomong sama kepala sekolahnya. Emang kenal, emang udah lama gitu, kita kan kenal gitu. Berhubung itu sekolahnya nggak besar, orangnya juga nggak banyak, jadi ya lumayan kenal kita gitu. Dan emang dia jelasin, iya Fer, itu tuh udah nggak ada gitu. Nah terus aku tanya, dah tuh Pak, gimana tuh Pak? Ini legalisir saya Pak, gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, oh ya bisa, kamu kalau mau legalisir, kamu harus ke Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jawa Barat guys. Itu di mana Pak? Di mana Pak? Di Bandung. Di Bandung, kaget kita. Wow, Tuhan, di Bandung dekat nih, nggak usah jauh-jauh, kita ke Cikarang. Nggak usah ke Cikarang. Terus kita cari tahu di Google Maps. Oh ada nih ternyata Dinas Pendidikan Bandung. Nggak gitu jauh dari rumah ya? Nggak gitu jauh dari rumah. Kita samperin tuh. Langsung hari itu juga kita samperin. Ya, aku tuh masih ingat itu hari Senin, ya guys. Iya hari Senin. Dan apa Selasa? Senin apa Selasa? Lupa. Ya, lupa lah, pokoknya. Bukan Senin, sorry. Selasa ya kayaknya. Selasa deh, Selasa. Dan berhubung di minggu itu tuh mau Lebaran, guys. Ya, ingat gak? Mau Lebaran itu hari Lebaran tuh hari. Jadi besoknya itu Kamis, udah cuti bersama Lebaran. Ya, hari Rabu itu, hari Rabu ya. Pokoknya Lebaran deh, pokoknya akhir minggu itu tuh Lebaran. Kita datang langsung ke Dinas Pendidikan itu. Buka nggak ya? Buka nggak? Udah. Ternyata datang buka. Aja dulu. Ya. Oh, ternyata buka. Terus udah tanya nih, tanya satpam tuh masuk. Pak, saya mau legalisir ijazah SMA saya gimana Pak? Terus ditanya, kamu tuh dulu SMA-nya di mana? Terus dia liatin nih. Wah. Domisilinya di mana? Ya, domisilinya di mana? Oh, di Cikarang ya. Wah, nggak bisa Pak. Kalau ini dulu emang tempat ini bisa buat terpusat semua Jawa Barat Pak, bisa. Tapi sekarang tuh dipisah Pak. Oh, gawat deh ini. Jadi di mana Pak? Di mana Jadi Pak? Bapak harus ke Jatinangor. Dan which is itu udah Bandung coret. Bukan coret lagi, udah coret digosok-gosok, tahu gak? Gitu loh. Itu jauh guys, itu jauh banget gitu. Ya udahlah, akhirnya mumpung masih siang juga kan. Masih ada waktu nih, kita kejar nih. Langsung ke sana kita langsung ke sana, langsung udah lagi PPKM, takut juga lagi PPKM kan. Takut ada pemeriksaan. Dan kan berhubung kendaraan yang kita pakai itu platnya bukan plat kota Bandung ya guys, plat luar kota. Jadi itu tuh emang di saat itu tuh lagi, ya tahu sendiri yang plat kota lain tuh harus putar balik lah, karena kan mau Lebaran ya. Dan itu lagi PPKM, emang lagi ketat-ketatnya gitu. Ya puji Tuhan aja akhirnya kita sampai dengan perjalanan lumayan jauh ya. Hampir sejam. 1 jam lebih kayaknya. Karena itu kita waktu itu berangkat nggak lewat tol gitu. Kita nggak tahu ternyata lewat tol tuh bisa gitu. Karena ya suggestion dari si Google Maps. Ya kan? Ya udah, akhirnya kita sampai, bla 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 bla. Coba diurus, bisa nggak nih? Coba diurus. Bisa. Oh bisa nih, kita ketemukan sama yang istilahnya resepsionisnya gitu kan. Oh bisa Pak, bisa gitu. Terus malah sekolahnya tuh minta kan harus di amplop. Nah amplopnya itu harus dicap juga, ditanda tangan guys. Dan dicap, ditanda tangan, capnya itu. Nah tutup amplopnya itu juga ribet guys. Tutup amplopnya itu harus dicap juga di tengah-tengahnya. Terus ada tanda tangannya juga yang ngenain tutup sama badan amplopnya. Aduh, ribet ya guys. Dilakban lagi. Wah, pokoknya kita sampai cari
beli amplop lah, cari tempat fotokopi lah, apa segala macem. Untungnya di situ ada. Nah, disinilah juga ini pusingnya. Udah urus-urus ya. Udah kasih nih sama bapaknya, Pak tolong Pak ini ya. Terus bapaknya juga udah oke. Kita udah submit fotokopian ijazahnya, rapornya semua segala macem. Dia balik lagi nanya, Mas, surat keterangan domisilinya ada gak? Hah? Nggak ada Pak. Ya capek nih. Oh nggak, mohon maaf Pak, nggak bisa. Bapak harus minta surat keterangan domisili dulu Pak, dari RT RW setempat sama lurah Pak. Nah pusing dah itu karena udah mau libur lebaran dan ya udah deh. Ya udah akhirnya ya kita udah, kesana. Besok libur, udah cuti Udah besok, bersama. Ya akhirnya udah kita mau nggak pulang. mau diundur lagi. Tapi ya untungnya sih dia Seninnya langsung masuk ya. Iya Senin masuk dan maksudnya kelurahan juga masuk. Ya pokoknya Ya, semua aparat kita sipil tunggu sampai hari Senin pagi-pagi langsung datang ke sana. urus dulu domisili ke Pak RT. Untung Pak RT-nya deket, gampang gitu ya, langsung dicap apa segala macem. Pak RT RW. Pak RT RW. Terus Seninnya pagi-pagi aku langsung ke kantor lurah. Untungnya juga deket dari rumah ya. Naik motor juga cuma sebentar. Langsung tuh diurus. Belum ada banyak orang ya. Pagi-pagi tuh jam 8 guys, jam 8. Bahkan si PNS-nya aja masih kosong gitu kantornya gitu. Ya udah akhirnya tungguin beberapa ya setengah jam nggak nyampe lah. Akhirnya udah tuh dicap, dibikinin sama dia, di print semua. Untungnya baik sih, kita juga nggak dimintain duit apa segala macam ya, langsung kasih. Nah hari itu juga kita langsung berangkat ke Jatinangor lagi. Akhirnya kita lewat tol guys, setengah jam nyampe. Untuk yang kedua kalinya kita ke Jatinangor. Sampai wow gitu kayak unbelievable banget, kayak perjalanan kita ini buat istilahnya buat daftar satu sekolah itu guys. Karena yang waktu kita ke Jatinangor pertama aja itu juga kita belum ada fotokopi nilai rapot. Oh iya. Jadi ya itu emang harus begitu, fotokopi kan. Iya dari masuk gerbang sampai ke tempat yang si bapaknya itu tuh dalam. Jadi kita sempat bolak-balik Komplek, buat fotokopi, buat segala macem. Komplek dinas pendidikannya tuh besar. Jadi kayak buat jalan kaki tuh dari depan gerbang itu sampai ke dalam tuh di dalam universitas apa deh. Iya, pokoknya di dalam lah. Jadi harus emang naik kendaraan guys gitu loh. Ya udah bolak-balik aja udah kerjaannya 3 kali apa? Iya 3 kali itu kalau nggak salah, inget banget aku. Terus ya udah akhirnya minta gitu, ya udah seperti biasa, Pak minta dicap lah ya. Nah akhirnya akhirnya dapat guys. Langsung kita lakban segala macam. Oh ya sebenarnya harusnya itu tuh dari sekolah tuh minta yang kirim itu harusnya tuh pihak sekolah, which is kan sekolahnya udah nggak ada, berarti kan yang harus kirim kan dinas pendidikannya. Tapi kan nggak mungkin dinas pendidikannya mau kirimin dong gitu. Ya udah akhirnya kita inisiatif. Ya udah kita ya atas nama mereka gitu. Dan di situ karena mereka nggak ada amplop yang ada kop suratnya, jadi kita udah pakai amplop coklat biasa, kita tulis atas nama mereka. Kita minta cap dan tanda tangannya di sebelah itunya. Ya pokoknya di amplopnya lah, sama ditutupnya itu. Ya. Ya udah akhirnya kita kirim tuh. Kirim. Pakai DHL. Wah, bayar berapa waktu itu? 600.000 sekian. Iya, wah itu cuma kirim dokumen biaya lagi. Ya udahlah gitu ya. Yang penting beres. Dan ternyata cepet banget, 3 hari. 3 hari udah sampai. 3 hari udah sampai dan untungnya puji Tuhan bener-bener nyampe. Iya, bener-bener nyampe. Nggak pakai kendala lagi. Dan akhirnya ya udah setelah keterima tuh akhirnya dia juga udah bilang terima. Keluarlah offer letter kita bayar. Offer letter bayar, akhirnya keluarlah itu yang namanya surat cinta itu, letter of acceptance gitu. Untuk bayar sekolah sih Northwest mintanya 3.000. Iya, $3.000 depositnya, cuman kita bayar lebih lah gitu kan, karena pertimbangan juga biar nanti pas
apply visa, ya kita sudah bayar lebih, istilahnya Biar menganggap kita ini serius. nih, benar-benar kita serius lah mau sekolah gitu. Kita sudah bayar lebih dari yang diminta gitu. Gitu. Jadi ya puji Tuhan, beres tuh akhirnya sekolah, masalah sekolah beres res. Akhirnya kita terdaftar di sebuah sekolah guys setelah setahun penantian. Hampir Setelah setahun. kita, ya benar. Hampir Setelah setahun kita penantian. muter-muterin Alberta itu dari yang awalnya mau di Edmonton, ya udah deh di mana aja kita sortir, mana yang Iyalah. paling murah ya kan? Anggapannya jujur ya, kalau kita bakal jadi istilahnya education agent buat istilahnya buat student ya, itu mungkin untuk Alberta kita lumayan lah ya pengetahuannya guys. Karena jujur Kita muter dari bawah ke tengah ke atas ya. sampai muterin karena emang luar biasa pengalaman kita juga. Kita nggak tahu gitu ya. Benar-benar sama-sama belajar, si agent kita ini juga sama-sama belajar karena Alberta ini mereka dianya juga nggak pernah kerja sama kan, sama satu sekolah pun di Alberta tuh dia nggak ada gitu loh. Jadi kayak mungkin sekarang dia koneksinya banyak guys di Alberta itu guys. Gitu. Iya karena ya udah sampai ganti 2 kali sekolah gitu kan, dan Northwest ini adalah college ketiga kita gitu, sampai udah 2 kali gagal tuh, ya Tuhan nih bener Ya, nggak perjuangan sih gitu loh, perjuangan, bener ya. nggak sih ini keputusan kita pindah ini bener direstuin nggak gitu kok. Sekolah aja tuh susah banget gitu, sementara yang lain yang di grup kita tuh kayak Lancar-lancar aja ya. iya, daftar sekolah ya udah keluar, daftar sekolah ya udah keluar gitu. Gitu. Paling kendalanya ya udah full aja gitu. Bukan Iya. yang karena Kendala dari kita ada apa something gitu. gitu. Paling karena emang udah penuh jadi harus ganti waktu. Kalau kita tuh bener-bener struggle-nya tuh berasa banget sih guys. Bener-bener kalau menurut kita tuh kayaknya sesuatu yang mustahil tapi nyata gitu buat kita gitu. Jujur aja, karena emang dari segala pengalaman yang ada tuh juga emang lucu aja sih kita gitu. Ini juga pengalaman baru buat kita sih. Kayak bener-bener dipertanyakan gitu ya, mestinya ini Iman Anda diuji. Tahu nggak? Iman Anda itu diuji di sini. iya gitu. bener nggak, aduh Tuhan nih terakhir nih Northwest nih, ini udah Kalau udah habis ini last udah. deh. Iya. Kalau memang udah sampai di bener-bener sampai Ditolak pun. ditolak atau ada apa yang kita udah nggak bisa masuk Northwest, ya udah Ya deh, udah. udah nggak jadi deh gitu. Iya. Mungkin memang bukan Akhirnya. jalannya gitu. Tapi puji Tuhan, memang mengizinkan ya guys ya. Dan akhirnya kita diterima di sekolah Northwest College itu di Edmonton. Tuh. Ya gitu deh. Itu ini sharing. Kalau memang ada yang mau ke jalur sekolah, apakah sesusah itu? Enggak gitu ya. Masing-masing orang punya struggle-nya proses masing-masing, ya, ya. Punya rintangannya cerita masing-masing sendiri ya. gitu. Cuman ini kita sharing aja Iya. apa yang sudah kita lalui. Iya, ini Jadi, pengalaman kita sih gitu. Ya mungkin Nggak untuk melatih sampai- mental iya. kita juga ya. Iya, karena emang ya kita nggak pernah tahu ya apa yang bakal terjadi gitu. Jujur aja kita juga nggak ada gambaran sama sekali gitu. Dan emang diterpa badai itu, wah gila banget. Emang gila banget, kita juga kaget gitu loh. Jatuh bangun Kok gini Baru- amat gitu loh. baru mau apply apply sekolah sekolah. aja kayaknya udah Udah susah gitu. ya up and down-nya tuh udah berasa gitu. Nanti bentar kita semangat, Bentar kita aduh down, kenapa ya ada kok gitu. begini gitu, Iya, begini bener-bener, banget iya, makanya. gitu kan. Iman Anda tuh benar-benar diuji guys, benar-benar diuji sampai titik darah penghabisan. Ya gitulah guys pokoknya. Itu Ya akhirnya cerita tentang sekolah, ya begitulah. ikut kita muter-muter Alberta. Ya mungkin ya Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa nanti ditanyakan. Kalau kita memang bisa bantu untuk jawab, nanti ya bakal pas kita bantu. jawab. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja video kita tentang mencari sekolah di Alberta ini. Ini kita cuma sharing pengalaman aja kita sih guys gitu, istilahnya nggak kasih nggak brainwashing kalian gitu, cuman ya biar kalian ada gambarannya aja sih guys Ya. gitu. Kalau untuk mau tahu daftar sekolah itu bisa cari di Google searching, Iya. banyak banget Yang bisa informasinya juga. dari private, dari public,
yang bisa kasih PGWP itu semua ada di sana itu. Ada nggak sih sekolah murah? Ada. Private, cuman Private kan ada. nggak dapet izin kerja setelahnya. Cuman ya mereka mungkin ada program co-op lebih lama Iya, ya, jadi ada bisa program di situ internship-nya. bisa full time work juga. Ya semua ada plus minusnya, tergantung Iya, betul. juga situasi dan background kalian tuh seperti apa gitu. Bukan berarti ambil private tuh jelek, enggak gitu. Jadi tergantung kalian juga gitu, kondisi kalian seperti apa, kebutuhan kalian seperti apa. Jadi ya harus dipertimbangkan dulu, lah ya. istilah. Kalian juga harus research sih gimana sekolahnya, kota yang kalian mau ambil gitu. Ya, untuk harga tuition fee-nya segala macam Itu itu udah relatif. lengkap. Ya. Jadi kalian bisa cari, kalian udah mau tahu di provinsi mana, di kota mana, mau ambil jurusan itu apa. semua ada. Itu semua sekolah udah ada webnya masing-masing, itu udah ada lengkap. Tuition fee-nya, terus misalkan pembukaan pendaftarannya kapan, udah full atau intake-nya. masih ada, itu ada gitu. Iya. Oke, sampai di sini aja guys. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe dan di-share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik untuk ke Kanada lewat jalur sekolah gitu. Nah, untuk next videonya kita bakal ngebahas tentang proses visa. Gimana proses visa kita? Ya, see you in the next video. Bye-bye.